Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amam ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, yang tansah kita taklimi, yang terhormat ibu-ibu pengurus muslimat NU Kabupaten Tulungagung di segala tingkatan dan semua anggota muslimat NU se-Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari yang luar biasa ini, yaitu di bulan suci Ramadan yang penuh istimewa ini, kita bisa silaturahim kembali dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kita bersama. Semoga Allah selalu memberi ridhonya, selalu memberi kemudahan pada kita semua dan keluarga untuk bisa menjalankan kesempurnaan bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kami dari Muslimat NU Kabupaten Tulungagung, yaitu bidang dakwahnya, telah melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini sebagai siraman rohani untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita tahun ini. Semoga ini semuanya termasuk ikhtiar yang bisa betul-betul manfaat barokah untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang luar biasa ini saya akan sedikit mengupas, yaitu tentang korelasi iman, puasa, dan takwa. Kita sudah tahu bahwa yang namanya iman itu kita tunjukkan dengan kita melaksanakan, dengan kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau saat ini kita semuanya beserta keluarga, beserta handai tauladan, beserta masyarakat di sekeliling kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, berarti sudah menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan daripada keimanan ini yang jelas adalah merupakan sebuah ketakwaan, yaitu untuk menuju la'allakum tattaqun, sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita ketahui bersama. Nah, untuk menuju ke sana, bahwa perintah ketaatan, perintah puasa Ramadan ini hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, kita saat ini semuanya termasuk orang yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu perlu kita ketahui para pemirsa yang berbahagia, bahwa ketaatan kita dalam menjalankan puasa ini untuk menuju la'allakum tattaqun ini, puasa kita ada berlapis-lapis. Ada yang puasa kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ada yang puasa kita karena kita ingin meraih pahala. Yang paling istimewa kalau kita melaksanakan puasa ini adalah betul-betul bukan untuk keduanya, tapi betul-betul karena Allah lillahi ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, endingnya, tujuan akhir kalau kita betul-betul sudah lillahi ta'ala, akan tercapainya ayat Quran la'allakum tattaqun. Nah, kemudian ciri khas orang yang takwa tersebut apa kira-kira? Dalam hal ini kita paparkan ada 5 hal yang termasuk ciri khas orang-orang yang takwa yang ditunjukkan dalam bulan Ramadan yang istimewa ini. Yang pertama para pemirsa, kita betul-betul berusaha menginfakkan harta yang kita punya. Jadi sedekah, menginfakkan harta kita tidak perlu menunggu kita berlebih, tidak menunggu kita kaya,
tidak menunggu kita mempunyai segalanya. Justru dalam saat kita tidak punya, dalam saat kita dalam kesulitan, tapi kita tetap bisa berbagi, bisa bersedekah, itulah yang betul-betul sedekah yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, yaitu kita betul-betul bisa selalu memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kita. Jadi jangan sampai ada terjadi tidak ada maaf bagimu. Jadi kalau kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, kalau kita disakiti oleh siapapun, sebelum mereka yang menyakiti meminta maaf kepada kita, kita selalu menyiapkan sejuta maaf kepada siapapun yang pernah menyakiti kita. Nah, kemudian yang ketiga, ciri khas orang yang takwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Ini yang dibicarakan mudah tapi dilakukan agak sulit. Karena kita harus bisa membedakan mana yang bisa menahan amarah, mana yang termasuk orang yang tidak berdaya. Jadi kalau kita termasuk orang yang bisa menahan amarah, kita sebetulnya bisa akan marah, bisa akan mengumpat, bisa akan membalas. Tapi karena kita betul-betul ikhlas bahwa yang menyakiti kita malah kita doakan, semoga tidak akan menyakiti orang lain lagi. Semoga yang menyakiti kita betul-betul secepatnya mendapat hidayah dari Allah SWT. Itulah yang luar biasa. Apa yang dimaksud tidak berdaya? Sebetulnya ingin marah, tapi karena yang menyakiti kita adalah atasan kita, orang-orang yang lebih kuasa, akhirnya merasa tidak berdaya. Itu belum dikatakan bisa menjaga amarah, tapi karena kita termasuk tidak berdaya. Itu beberapa ciri khas kalau kita termasuk orang yang takwa. Yang keempat, ciri orang-orang yang takwa adalah selalu berbuat baik. Berbuat baik ini banyak sekali maknanya. Jadi kita selalu husnudzon, itu juga berbuat baik. Jangan sekali-kali kita berbuat selalu suudzon dan suudzon. Selalu belajar husnudzon baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau husnudzon kepada sesama manusia. Husnudzon kepada Allah mungkin kita karena saking inginnya doa kita dikabulkan ke Allah dengan segala ikhtiar sudah dilakukan tapi Allah belum mengabulkan. Akhirnya kita husnudzon kita kepada Allah luntur. Mungkin terjadi kita belajar husnudzon kepada sesama manusia. Jadi karena kita terlalu berharap kebaikan dari orang lain, kemudian kebaikan itu tidak terwujud, akhirnya husnudzon kita bisa luntur menjadi suudzon. Yang terakhir para pemirsa, ciri khas kita termasuk orang yang takwa adalah seandainya kita merasa bersalah, merasa berbuat dosa, segera bertaubat. Jadi taubat itu jangan menunggu karena kita salah dalam melaksanakan dosa besar. Apapun yang kita kerjakan setiap hari tidak akan luput dari yang namanya dosa. Dosa bisa ada dosa kecil, bisa ada dosa besar. Baik itu dosa kecil atau dosa besar, kita kalau ingin termasuk orang yang kategori termasuk orang yang takwa, cepat-cepat segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kita adalah kepada sesama manusia, kita tahu Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum orang yang kita sakiti. Kita berbuat kepada manusia sesama, kita meminta maaf dan mendapat maafnya. Jadi sekali lagi para pemirsa yang berbahagia, kita perlu betul-betul mengingat. Kita harus betul-betul selalu ingat apapun yang pernah dibuat orang lain kepada kita sebuah kebaikan, ini harus selalu kita ingat. Tapi jangan sekali-kali selalu mengingat perbuatan baik yang telah kita kerjakan kepada orang lain. Itu kalau kita sudah
bisa melaksanakan semacam itu, insya Allah kita nanti akan betul-betul terwujud di dalam sebuah ayat yang namanya la'allakum tattaqun. Korelasi antara iman, korelasi antara dikaitkan dengan puasa, akhirnya betul-betul menuju kepada sebuah ketakwaan. Kalau kita sudah tercapai pada tingkat ketakwaan, insya Allah kita akan bisa hidup bahagia, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi para pemirsa yang berbahagia, mari di bulan yang istimewa ini kita betul-betul bisa ikhtiar dengan segala cara untuk menuju kepada la'allakum tattaqun. Buah nangka khas rasanya, buah durian enak rasanya dan disuka oleh siapa-siapa. Sangat banyak hikmah puasa, meningkatkan jiwa dan meningkatkan takwa. Saya kira saat ini sedikit ulasan tentang korelasi iman, puasa dan takwa kita cukupkan, insya Allah kita akan bertemu kembali. Berangkat sekolah hujan reda, tapi cuaca menjadi dingin. Mari tanah tingkatkan iman dan takwa untuk betul-betul meraih bulan puasa ini sebaik mungkin. Terima kasih para pemirsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.